Hey yo Samagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas dan mereview manga Blue Lock lagi chapter 306 yang terbaru. Namun sebelumnya, Tamagon mengingatkan lagi tentang apa yang terjadi pada chapter sebelumnya, yang dimana informasi terkait dengan Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Asia, tepatnya di Jepang, menjadi tuan rumah di pagelaran bergengsi tersebut. Ketua Sepak Bola Asosiasi Jepang sempat melakukan protes terhadap keputusan yang diambil oleh Go Jinpachi dalam tidak memasukkan Nagi ke 23 pemain Blue Lock-nya. Namun Ego Jinpachi di sini pun mengatakan bahwa keputusannya sudah bulat dan Nagi tidak diperlukan lagi dalam proyek Blue Lock ini. Pada konferensi pers yang digelar, Yuichi Isagi pun akhirnya mengatakan bahwa Jepang akan bersiap menghadapi Piala Dunia ini dan akan memenangkan turnamen dunia tersebut. Chapter lalu pun memperlihatkan Isagi dan juga para pemain Blue Lock yang lainnya sedang berlibur di 2 minggu jatah mereka dengan melakukan berbagai aktivitas, dan tentu saja mereka di sini pun mendapatkan surat dari Ego terkait dengan proyek selanjutnya yang akan dia lakukan terhadap mereka semua. Nah, jadi dalam chapter ini akankah kita mendapatkan kejutan? Silakan subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Chapter 306 ini secara keseluruhan kembali membahas terkait dengan satu karakter yang benar-benar disukai oleh autornya, yakni Nagi Seishiro. Untuk menyegarkan pikiran kalian, Tamagon akan beritahu ya bahwa karakter Nagi ini memang tidak lolos dalam seleksi 23 pemain Blue Lock yang akan Ego Jinpachi dan mainkan dalam perhelatan Piala Dunia U20 yang tentu akan diselenggarakan di Jepang. Nagi kemudian beraktivitas seperti biasa layaknya siswa, di mana dia tentu sangat masih berharap bahwa dia akan bersama teman-temannya di Blue Lock. Namun asa itu sudah sirna dan dia pun tidak akan bisa lagi bertanding bersama dengan teman-temannya. Di sini kita pun melihat Nagi yang berada di sebuah kelas. Dia diajak oleh teman-temannya di sini untuk melakukan kegiatan klub yang berada di sekolah tersebut. Dan ternyata temannya ini mengajaknya untuk bermain game Mario Kart untuk mengisi kekosongan jam pelajaran mereka. Halaman berikutnya pun memperlihatkan kegiatan yang super bosan dan juga suram terus dilakukan oleh karakter ini. Bahkan saat dia mau pulang sekolah pun, dia melihat ada beberapa anak yang sedang bermain sepak bola, dan itu kembali mengingatkannya pada kenangan indah selama ini saat bermain sepak bola bersama dengan teman Blue Lock-nya. Saat dia pulang dengan naik sepeda pun, dia kembali bertanya-tanya dengan dirinya, apakah dia akan seperti ini selamanya? Dan jika memang benar, lalu apakah dia akan memilih untuk mati saja? Sambil mengayuh sepedanya semakin kencang lagi, dia kembali mengeluh akan hidupnya sekarang, seperti rasanya dia sudah tidak berniat untuk hidup dan tidak pernah lagi untuk bersemangat dengan apapun kegiatannya. Di sini dia pun berkata bahwa dia sangat membenci akan hidupnya yang sekarang ini, dan tentu saja Nagi ingin kembali seperti dulu untuk melakukan aktivitasnya dulu dengan mencintai sepak bola dan juga ingin kembali ke Akademi Blue Lock. Yep, dan saat dia ingin pulang menaiki sepedanya ini, dia melewati tempat Akademi Blue Lock dan dia memandang fokus ke papan baliho di Blue Lock tersebut. Dia kembali teringat akan masa lalu yang membuat dirinya benar-benar ingin kembali lagi ke sana. Di sini Nagi berkata bahwa dia ingin bertemu dengan teman-temannya lagi dan juga bertemu dengan versi dirinya yang penuh gairah di masa lalu. Di sini dia kemudian menggedor-gedor pintu dari akademi tersebut, berupaya untuk masuk kembali, bertemu dengan dirinya di masa lalu dan juga yang benar-benar bergairah waktu itu. Nagi berkata bahwa, tolong buka pintunya dan tolong biarkan aku masuk. Beri aku kesempatan lagi untuk bertarung di Blue Lock sekali lagi. Yep. Tentu tidak ada respon sama sekali dari tempat tersebut karena pintu ditutup rapat. Ini tentu dikarenakan memang adanya liburan 2 minggu ke depan dari akademi tersebut. Nagi tidak menyerah untuk kembali berkunjung ke tempat tersebut. Dia kemudian akan berjanji lagi untuk datang ke sini keesokan harinya dan kembali menggedor pintu tersebut agar dibiarkan kembali untuk bermain dan memberinya kesempatan kedua lagi. Nagi tahu tidak akan ada gunanya lagi dengan mencoba untuk masuk ke sana kembali. Namun dia kembali untuk percaya bahwa dirinya akan melakukan apapun yang dia bisa untuk bisa masuk ke dalam tempat tersebut.
Disinilah dia bertingkah cukup gila dengan mendirikan sebuah tenda di depan dari pintu masuk dari Akademi Blue Lock. Dia ternyata sudah membawa beberapa peralatan campingnya yang akan dia gunakan untuk bermalam di tempat tersebut. Maksud tujuannya memang cukup jelas dengan ingin masuk ke tempat tersebut kembali. Maka dia mungkin berpikiran keesokan paginya akan ada seseorang yang membukakan pintu tersebut kepadanya. Di sini Nagi pun bilang bahwa sepertinya yang ada di dalam sana tidak akan keluar apapun yang terjadi. Dan di sini pun dia membuat sebuah ide lagi dengan dia akan mencoba masuk ke pintu yang lainnya. Ide lain juga terlintas di pikirannya untuk menghubungi salah satu penyintas Blue Lock. Dia mungkin saja bisa meminta Ego untuk menghubungkannya pada beberapa orang yang terkait di tempat tersebut. Nah, dia sekarang mencoba untuk menghubungi beberapa rekannya dulu di Blue Lock. Namun di sini dia terlihat kebingungan siapa yang sebenarnya akan harus dia hubungi agar bisa mau membukakan pintu tersebut. Dia mengira-ngira dengan beberapa orang yang mungkin akan bisa bernegosiasi dan membantunya. Seperti Rin adalah orang yang paling mudah untuk diajak bicara. Atau bisa jadi mungkin Barau yang akan mendengarkannya. Namun pada akhirnya dia memutuskan pilihannya untuk orang yang lebih dekat dengannya, yakni Reo. Namun pada saat dia ingin mengirimkan sebuah pesan, ternyata akun dari Reo tidak bisa untuk menerima pesan tersebut. Disinilah kemudian ada suara yang muncul di balik tempat tersebut. Dan di sini orang tersebut adalah Andri. Andri di sini bilang bahwa ini adalah properti pribadi. Kehadiran lebih jauh akan dianggap sebagai pelanggaran. Aku akan segera menelpon polisi jika kau tidak segera pergi dari sini. Nagi tentu kaget mendengar hal tersebut karena ada seseorang yang meresponnya. Namun ternyata orang tersebut pun menolak kedatangan dari Nagi dan bahkan dia mengancam untuk melaporkannya pada pihak yang berwajib. Andri kembali menegaskan padanya bahwa Nagi tidak lagi terhubung dengan Blue Lock dan dia sekarang adalah orang luar. Mendengar hal ini, Nagi tertegun dan memang merasakan bahwa ucapan yang dilontarkan oleh Andri ada benarnya juga. Karena sekarang dia sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Blue Lock. Sembari hujan yang turun, di sini pun dia kembali menangis dengan memikirkan lagi beberapa hal terkait dengan teman-temannya. Nagi bilang, apa yang sebenarnya kulakukan? Setelah mengatakan semua itu, aku hanya menangis sendirian dan sakit sekali rasanya. Ini begitu menyedihkan dan menjijikan. Apakah aku benar-benar berpikir seperti itu? Dan mungkin jika aku meminta, aku akan mendapatkan satu kesempatan lagi. Kau sudah kalah Nagi dan kau sudah tahu itu kan? Ini sudah berakhir untukmu. Dan terlebih lagi, kau mencoba mengandalkan Reo lagi. Yep, sembari dia meluapkan emosinya, dia malah terus mencoba untuk mengirimkan pesan kepada Reo. Namun lagi dan lagi, akun tersebut tidak bisa untuk menerima pesannya. Disinilah dia kemudian kembali berteriak bahwa sekarang aku benar-benar menjijikan karena semua orang sudah melupakanku. Dia pun menendang beberapa peralatan campingnya sembari menangis. Yup, dan kita pun sampai di halaman terakhir pada chapter ini yang memperlihatkan Nagi yang didekati oleh Buratsuta. Nagi berkata, waktu hanya berhenti untukku dan sementara semua hal lain terus berjalan. Di sini kemudian Buratsuta say hello kepadanya. Dia bilang, halo Genius. Catatan akhir di chapter ini adalah mendekati puncak tertinggi adalah pria ini ketua GFO. Apa yang akan dia tawarkan dan apakah itu strategi pamungkas atau godaan iblis? Nah, apakah ini akan ada plot twist yang kita dapatkan ya di chapter depan mengingat adanya pertemuan menarik antara Buratsuta dan juga Nagi? Kita tahu bahwa si Tanuki ini benar-benar adalah orang yang sangat licik. Kita juga tahu sebelumnya bahwa pria gendut ini sudah memprotes keputusan yang dilakukan oleh Ego Jinpachi karena tidak memasukkan Nagi ke dalam 23 pemain Blue Lock-nya. Si Tanuki ini pun merasa rugi karena tentu saja Nagi adalah alat penghasil uang yang sangat besar darinya. Maka dari itulah dia benar-benar kesal terhadap Ego Jinpachi karena tidak memasukkan satu pemain ini. Dan dengan adanya alasan inilah bisa saja ada kesepakatan menarik yang akan dilakukan oleh Nagi dan juga Buratsuta ini dengan satu hal yang akan memberikan keuntungan bagi masing-masing kubu ini. Buratsuta menginginkan cuan yang banyak dari Nagi sedangkan Nagi sendiri sangat benar-benar menginginkan lagi masuk kembali ke dalam Blue Lock atau setidaknya bermain sepak bola kembali. Nah,
Sekarang kita tahu bahwa untuk slot jika Nagi ingin masuk kembali ke Blue Lock sudah tidak ada dan kesempatan itu pun nyaris sia-sia. Oleh karena itulah, sepertinya Buratsuta ini mencoba untuk melakukan semacam taktik curang. Bisa saja akan ada salah satu pemain dari Blue Lock yang terpilih akan dia sabotase dengan membuat cedera pemain tersebut. Ini tentu akan menjadikan Nagi ini sebagai pilihan selanjutnya untuk menggantikan pemain yang cedera tersebut. Karena ranking dari Nagi adalah 24, jadi otomatis adanya pemain cedera maka dia pun akan bisa masuk ke dalam 23 pemain yang terpilih lagi. Jadi Nagi bisa kita bilang adalah menggunakan orang dalam untuk kembali masuk ke dalam Blue Lock. Namun jika tidak demikian, bisa saja Nagi akan dikirim ke timnas lain karena tentu saja Buratsuta memiliki banyak akses ke jaringan beberapa orang-orang penting. Dan di sini tentu saja tujuan utamanya menjadikan Nagi ini alat penghasil cuannya. Mengirimkan Nagi ini ke timnas lain tentu akan memberikan beberapa bayaran yang akan menguntungkan Buratsuta. Nah, jadi menurut kalian bagaimanakah kesepakatan yang akan dilakukan oleh Nagi dan juga Buratsuta ini ke depannya? Drop pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan dari Blue Lock di chapter depan. Karena chapter depan akan rilis seperti biasa.